Kemudian larangannya. Apa saja larangannya? Pertama, membawa ayat Al-Quran ataupun hal-hal yang terhormat. Contohnya ke dalam WC membawa tulisan yang bertuliskan Subhanallah, tulisan zikir. Ataupun masuk ke dalam WC menggunakan baju yang ada tulisan Abu Bakar, Umar bin Khattab. Jangan dibawa masuk ke WC. Bagus itu baju, bagus, tapi jangan sampai dibawa ke dalam WC. Jadi pakailah baju yang biasa saja. Kalaupun ingin religi, tulisan-tulisan yang menyemangati, bukan tulisan-tulisan para sahabat, sehingga tidak boleh dibawa ke dalam WC. Namun ulama menjelaskan kalau tulisan-tulisan seperti tulisan para sahabat ini hukumnya makruh, nggak adab. Namun kalau tulisan Al-Quran, tulisan zikir, subhanallah, alhamdulillah dan lain sebagainya dibawa ke dalam WC, ini haram hukumnya, dosa. Ada cincin bertuliskan lafaz Allah, nggak boleh dibawa ke WC. Kalau dibawa ke WC hukumnya haram. Yang kedua, di jalan umum. Yang ketiga, di bawah pohon yang berbuah. Kalau pohonnya milik pribadi, ini hukumnya makruh. Tapi kalau di pohon yang berbuah milik orang lain, ini hukumnya haram. Yang keempat, menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Itu kalau tidak ada penghalang. Kalau ada penghalang, sudah tidak makruh lagi dan tidak haram lagi. Makanya WC-WC sekarang yang sudah menghadap ke kiblat ini nggak usah dibongkar, karena sudah jelas WC itu ada penghalangnya. Mafhum ikhwan? Haram menghadap kiblat itu ketika di alam bebas, bisa jadi di lapang atau juga di sungai, tidak ada penghalang. Tapi kalaupun di sungai, di tanah lapang, sekarang di kampung-kampung masih ada kan, yang ada penghalangnya itu dari kayu atau dari triplek, itu masih tetap diperbolehkan menghadap kiblat. Sekali lagi, menghadap kiblat itu kalau tidak ada penghalangnya. Yang kelima, tidak bicara. Oh, berarti di sini bicara ya. Larangannya bicara. Kalau mau menjawab dengan isyarat, kecuali panggilan dari ibu atau bapak kita. Kemudian tidak meludahi kencingnya, sama berarti ini larangannya meludahi kencingnya. Mulut kita biasa kita gunakan untuk berzikir, biasa digunakan untuk membaca Al-Quran. Ini ludahnya malah diludahkan di kencing kita. Meludah di kloset, meludah di tempat kencing, jangan. Yang ketujuh, berlama-lama. Karena di dalam WC itu tempatnya setan. Jadi jangan berlama-lama. Kecuali kita sedang mules, sakit perut. Kalau belum beres, ya bereskan. Jangan mendengar, jangan lama-lama. Akhirnya masih terasa keluar, kerasa lagi, masuk lagi. Repot nantinya. Yang kedelapan, berdua. Laki-laki dengan laki-laki mungkin jarang. Yang sering itu perempuan dan perempuan. Kenapa? Karena mereka merasa biasa. Sedangkan dalam masalah aurat itu, perempuan ada batasannya di depan perempuan yang lain. Kalau di depan laki-laki itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Tapi kalau di depan perempuan ada batasannya antara lutut dan pusar. Kalau masuk ke WC, kencing, berarti auratnya terlihat. Berdua ini diperbolehkan hanya khusus suami istri. Bahkan sunnah. Nabi dan Siti Aisyah pernah mandi berdua. Tapi tidak sampai melihat kemaluannya.
Itulah makanya kenapa Siti Aisyah radhiyallahu anha tahu bahwa Nabi selalu kencing jongkok. Karena beliau tahu sesuatu yang dilakukan Nabi di dalam rumah, bahkan di dalam toilet. Itulah maksud Nabi SAW menikahi banyak istri. Ada orang yang picik, Nabi menikahi banyak istri itu karena nafsu. Tidak. Tapi Nabi menikahi banyak istri itu karena ada hikmahnya. Di antara hikmahnya, sesuatu yang dilakukan di rumah, yang mana tidak semua orang bisa masuk ke dalam rumah Nabi, apalagi ke toilet, ini bisa dikabarkan oleh istri-istri beliau. Jadi fungsinya istri-istri beliau ini untuk memberitahukan kepada umat sunnah-sunnah yang dilakukan di dalam kamar, yang dilakukan di dalam toilet. Kemudian yang ke-9, istinja dengan tulang. Karena tulang ini adalah makanan jin. Yang ke-10, di dalam lubang. Nggak boleh, karena di lubang itu bisa jadi ada hewan-hewan. Dan juga biasanya lubang-lubang itu adalah tempatnya jin. Makanya gak heran, orang kencing di hutan, di sembarangan tempat, di lubang-lubang, mungkin di situ tempatnya jin, pulang-pulang kesurupan. Yang ke-11, ke air yang menggenang, karena air menggenang itu kotor. Yang ke-12, makan, bernyanyi, bersiul, nggak boleh. Nyanyi di dalam WC sambil mandi, makan di dalam WC, termasuk merokok. Tapi larangan di sini makruh, tidak sampai haram. Yang ke-13, makruh kencing di kamar mandi. Kamar mandi itu apa? Kamar mandi itu yang di dalamnya itu tidak ada kloset. Itu dinamakan kamar mandi. Kencing di situ makruh, apalagi BAB. Mau dibuang kemana? Yang ke-14, memandang farji, memandang kotoran, dan memandang ke langit. Nabi ketika bersama Siti Aisyah radhiyallahu anha mandi bareng tidak sampai melihat ke farjinya. Baik melihat farji lawan jenisnya ataupun farjinya sendiri. Karena melihat farji ini akan mengurangi cahaya pada wajah. Larangan-larangan ini tidak sampai kepada haram. Yang haram ini membawa ayat Al-Quran ataupun lafaz-lafaz yang berhubungan dengan zikir, lafaz Allah dan lain sebagainya. Termasuk di bawah pohon berbuah yang pohonnya itu milik orang lain, haram. Selain itu hukumnya makruh. Mafhum ikhwan?